Oke guys, ini ada yang nanya, nanya berapa lama sih proses belajar sebelum berangkat ke Jepang? Nah, biasanya itu proses belajar sebelum berangkat ke Jepang itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke teman-teman, ini nggak bisa kemana-mana ya hari ini. Pengennya itu bikin video di luar, cuma di luar itu lagi hujan sampai malam ini mungkin. Cuacanya 100 di apa Tenkyoho yang di perakhiran cuacanya itu hampir 100% turun hujan ya teman-teman. Jadi libur yang tidak produktif hari ini hari Jumat ya, kebetulan hari liburnya itu kemarin Kamis sama Jumat, dan besok Sabtu Minggunya itu waktunya kita ke Gemba. Kebetulan besok juga yakin, jadi berangkat siang lagi kayak minggu kemarin. Mungkin sampai akhir bulan ini mungkin ada yakin terus. Jadi karena Sabtunya itu ada yang kerja di pabriknya, jadi kita nggak bisa kerja kalau ada yang kerja di pabriknya gitu. Jadi nunggu karyawan pabriknya pulang baru kita kerja. Oke, ini saya mau bahas satu pertanyaan ya dari teman saya juga. Itu berapa lama sih proses belajarnya, proses belajar sebelum berangkat ke Jepang? Ya, jadi teman-teman, jadi ada macam-macam ya. Kalau saya bilang macam-macam, mungkin tiap LPK itu beda, tapi rata-rata nggak jauh sih waktunya. Jadi dulu itu saya masuk ke kelas reguler itu awal bulan Desember, eh, masuk pembelajaran N5, awal-awal N5. Kemudian sekitar 6 minggu pembelajaran N5, karena sampai bab 25 doang kan, itu setara N5 dari bab 1 sampai bab 25. Kemudian saya lanjut ke pembelajaran setara N4 gitu. Jadi lanjut lagi kurang lebih 6 minggu lagi. Jadi kalau di total mungkin 3 bulan itu termasuk lama. Mungkin ada yang bisa nyampe 2,5 bulan ya, ada 10 minggu doang itu udah beres tuh pembelajaran setara N4 nya itu. Kalau untuk N5 sendiri bab 25, kalau misalkan belajar sehari satu bab, misalkan ya di LPK nya itu belajar sehari satu bab, satu minggu itu udah 5 bab gitu. Senin sampai Jumat 5 bab. Kalau udah sebulan tuh udah 20 bab tuh. Terus lagi yang 5 babnya lagi seminggu. Berarti yang seminggunya lagi biasanya digunakan buat sikeng biasanya. Ada tes tes kemampuan bahasa di LPK gitu. Untuk yang kalau misalkan lanjut ke setara N4 itu nambah lagi ya 6 minggu lagi kayak gitu. Jadi ya sekitar 3 bulan lah. Paling lama 3 bulan itu udah cepet lah segitu ya. Kecuali kalian makin cepat kalian belajarnya, makin cepat juga kalian selesainya kayak gitu. Tapi rata-rata 3 bulan lah, sekitar 3 bulan buat pembelajaran sebelum berangkat ke Jepang. Nah itu juga tidak setelah pembelajaran 4 juga tidak menjamin kalian buat langsung bisa berangkat kayak gitu. Jadi LPK itu beda-beda. Kalau dulu saya itu Januari, Februari, Desember, Januari. Nah, Januari itu pertengahan itu pas pembelajaran awal-awal pembelajaran N4 itu saya udah mulai diikutkan buat Mensetsu kayak gitu ya. Mungkin karena faktor umur juga waktu itu ya. Karena yang lain-lain masih muda, saya paling tua dulu itu. Harusnya saya ngambil TG, cuman saya waktu itu belum tahu ada program TG atau Toko TG no. Jadi saya taunya magang, ya udahlah magang-magang aja kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang buat yang kalian yang nanya gitu, berapa lama sih normalnya buat pembelajaran di LPK tersebut? Kalau normalnya ya sekitar 3 bulan itu buat pembelajaran dari awal bab 1 sampai bab 50 atau setara N4 itu ya sekitar 3 bulan teman-teman. Ya kalau kalian lebih cepat lagi, kalian dalam menghafal bahasa Jepangnya atau memahami bahasa Jepang, memahami budaya, karena di LPK itu nggak cuma diajarin buat bahasa Jepang doang gitu. Jadi budaya Jepang, terus kebiasaan-kebiasaan di Jepang itu seperti apa nanti kita diajarin. Jadi
pas kita kesini itu kita nggak kaget lagi ya lihat orang Jepang atau budaya Jepang kayak gimana gitu. Jadi dari cara makan atau apa nanti kita diajarin di LPK gitu teman-teman. Jadi ya sekitar segitulah kalau misalkan kalian masih nanya berapa bulan sih normalnya. Kalau normal belajarnya sekitar 3 bulan, kecuali kalau kalian normal sampai kalian berangkat itu biasanya kalau misalkan kalian 2 bulan baru belajar 2 bulan udah ikut Mensetsu terus lulus. Nah kemudian kan data-data kalian otomatis udah dimasukin tuh berkas-berkas data kalian dikirim ke Jepang, dikirim ke imigrasi Jepang kayak gitu ya, dikirim ke imigrasi Jepang. Nah itu kan prosesnya nunggu sekitar berapa ya, biasanya 3-4 bulan itu dari mulai kirim berkas sampai keluar COE, turun COE itu. Pokoknya dari awal belajar biasanya ya dulu dari awal belajar sampai berangkat itu 6-8 bulan. Jadi ya kalau misalkan cepet ya 2 bulan juga udah beres gitu, berkas sama COE kayak gitu udah beres. Jadi kalian pas udah belajar sampai N4 itu tinggal pemantapan. Jadi pemantapan itu setelah kalian nyatakan lolos, kalian udah belajar, diulangi lagi tuh dari bab 1 sampai bab 50 sampai kalian sebelum berangkat ke Jepang kayak gitu. Jadi itu namanya pemantapan ya. Jadi prosesnya karena dulu itu saya itu prosesnya gara-gara corona juga ya. Gara-gara ada corona jadi terhalang, harusnya berangkat itu bulan Agustus September lah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tuh. Kalau dihitung-hitung kan dari awal Mensetsu sampai September itu 8 bulan hitungannya. Karena ya paling lama segitulah kalau normalnya gitu. Karena dulu kan 2020 itu awal tahun kan pas saya dinyatakan lolos Mensetsu, lolos magang gitu ya dari LPK, bulan depannya awal bulan 3, awal bulan Maret itu langsung ditutup total kan Jepang. Jadi boro-boro buat berangkat gitu, buat ngirim data aja, ngirim berkas itu lamanya minta ampun teman-teman. Ya jadi kayak gitulah teman-teman. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Jadi bersyukur buat kalian yang sekarang udah dinyatakan lolos Mensetsu, lolos buat magang ke Jepang ya. Jadi bersyukur buat kalian karena tidak harus nunggu lama lagi ya. Kalau saya dulu nunggu 2 tahun, jadi ya itulah namanya proses. Biasanya kalau pahit-pahit di awal itu manis kemudian ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya. Nah oke teman-teman, itu ya menjawab pertanyaan berapa lama sih proses belajar sebelum berangkat ke Jepang. Jadi kalau proses belajarnya itu cuman ya 3 bulan paling lama sampai setara N4 itu ya. 3 bulan ditambah lagi kalau misalkan kalian lolos ditambah buat berkas, ngurus berkas kayak gitu ya, ditambah lagi ya 4-6 bulan lah kayak gitu sampai kalian berangkat. Oke teman-teman, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang masih bertanya-tanya berapa lama sih proses ke magang ke Jepang tuh, berapa lama sih proses belajarnya, berapa lama sih proses tunggu berkasnya sampai terbit COE dan kita berangkat ke Jepangnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjawab penasaran kalian ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten seperti ini, konten info-info seputar pemagangan dan kehidupan pemagang di Jepang, jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang ingin magang ke Jepang juga. Teman-teman sampai di sini dulu, jangan lupa di subscribe videonya. Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa di komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denur Sakai, salam Yos.